Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Barisan Cauchy. Baiklah, saya Dwi Putri Okabela sebagai moderator sekaligus pemateri 1 dan Alan Saputra sebagai pemateri 2, Neti Wahyuni sebagai pemateri 3, Teddy Tirsana sebagai pemateri 4. Langsung saja, sekarang saya akan membacakan materi pertama. Pendahuluan. Dalam memahami barisan Cauchy, seringkali kita merasa terbantu dengan adanya teorema yang berkenan dengan konvergen. Dikatakan dalam sebuah teorema bahwa suatu barisan Xn dikatakan konvergen jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K epsilon n sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan K berlaku Xn kurang X kurang dari epsilon. Selain itu, untuk memperkenalkan barisan Cauchy diperlukan penguasaan materi supremum dan infimum, yang salah satu teoremanya menyatakan bahwa suatu himpunan dikatakan terbatas jika terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Jika tidak, maka dikatakan tidak terbatas. Definisi 1.1. Barisan Cauchy atau barisan X sama dengan Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K, biasanya bergantung pada epsilon sehingga mutlak Xm min Xn kurang dari epsilon untuk setiap m n lebih dari sama dengan K. Teorema 1.2. Bila Xn barisan Cauchy, maka Xn terbatas. Bukti, misal X sama dengan Xn barisan Cauchy dan diberikan epsilon sama dengan 1, terdapat bilangan asli K, sehingga mutlak Xm min Xn kurang dari epsilon untuk setiap m n lebih dari K. Khususnya untuk m sama dengan K, maka berlaku mutlak Xn dikurang Xk kurang dari 1, akibatnya mutlak Xn kurang dari 1 ditambah mutlak Xk untuk setiap n lebih dari sama dengan K. Ambil m sama dengan maksimal mutlak X1, mutlak X2, sampai mutlak Xk min 1, 1 ditambah mutlak Xk, maka diperoleh mutlak Xn kurang dari m untuk setiap n anggota n yaitu Xn terbatas. Selanjutnya, materi kedua akan dibacakan oleh Alan Saputra. Oke. Di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu definisi 2.2. Suatu barisan AN disebut barisan Cauchy jika dan hanya jika untuk setiap bilangan epsilon kurang dari 0 terdapat suatu bilangan bulat positif n dengan sifat mutlak xm dikurang xn kurang dari epsilon untuk setiap m lebih dari sama dengan n dan n kecil lebih dari sama dengan n besar. Selanjutnya teorema 2.1. Setiap barisan konvergen adalah barisan dan sebaliknya. Bukti, misal AN menuju 1 dan untuk n-nya menuju tak terhingga. Kita ambil epsilonnya kurang dari 0. Dapat bilangan bulat n kurang dari 0 dengan sifat mutlak AN dikurang 1 kurang dari epsilon per 2. Untuk n lebih besar sama dengan n. Ambil m dan n di mana m lebih besar sama dengan n dan n kecil lebih besar dari sama dengan n. Mutlak AM dikurang AN sama dengan mutlak AM dikurang 1 ditambah 1 dikurang AN kurang dari sama dengan mutlak AM dikurang 1 ditambah mutlak 1 dikurang AN sama dengan mutlak AM dikurang 1
ditambah mutlak AN dikurang 1 sama dengan epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi, mutlak AM dikurang AN kurang dari 3 untuk M lebih besar dari N dan N kecil lebih besar dari N besar. Terbukti bahwa barisan Cauchy adalah konvergen. Keterbatasan dan kekonvergenan barisan Cauchy dapat dibahas pada teorema berikut, yaitu teorema 1.3, di mana suatu barisan bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika ia barisan Cauchy. Bukti: diketahui Xn konvergen, katakan limit Xn sama dengan X, diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Maka ada bilangan asli K sehingga mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih besar sama dengan K. Jadi, untuk setiap M, N lebih besar dari sama dengan K, maka berlaku mutlak Xn dikurang Xm sama dengan mutlak Xn dikurang X ditambah X dikurang Xm kurang dari sama dengan mutlak X dikurang Xn ditambah X dikurang Xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Terbukti Xn merupakan barisan Cauchy. Baik, di sini saya Netu ini akan melanjutkan materi yang ketiga. Diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Oleh karena itu, Xn adalah barisan Cauchy, maka ada bilangan asli K1 sehingga mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon per 2 untuk setiap Mn lebih dari sama dengan K1. Mengingat barisan Cauchy Xn ini terbatas, maka berdasarkan teorema BW atau teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat barisan bagian XRn yang konvergen. Katakan limit XRn sama dengan X aksen. Oleh karena itu terdapat bilangan asli K1 sehingga mutlak XRn min X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap X Rn lebih dari sama dengan K2. Ambil K sama dengan nilai maksimum dari K1, K2, maka keduanya berlaku Xn min Xm kurang dari epsilon per 2 dan Xrn min X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap Nm Rn lebih dari sama dengan K. Khususnya untuk M sama dengan K sama dengan Rn berlaku mutlak Xn min Xk kurang dari epsilon per 2 dan Xk min X aksen kurang dari epsilon per 2 untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Akhirnya diperoleh untuk setiap N lebih dari sama dengan K diperoleh mutlak Xrn min X aksen sama dengan mutlak Xn min Xk plus Xk min X aksen kurang dari sama dengan mutlak Xn min Xk plus Xk min X aksen kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2, maka hasilnya epsilon per 1, yaitu Xn konvergen ke X aksen. Perlu diingatkan bahwa barisan Cauchy konvergen hanya dalam kasus barisan bilangan real. Secara umum, barisan Cauchy belum tentu konvergen. Pada analisis real lanjutan, suatu barisan Cauchy konvergen hanya dijamin bila ia terdefinisi pada ruang ribet. Contoh soal 1
misal AN hingga 1 untuk N hingga tak hingga. Ambil elemen kurang dari 0. Terdapat bilangan asli lebih dari 0 dengan sifat mutlak AN-1 kurang dari elemen berdua untuk N lebih dari sama dengan N. Ambil M dan N. M lebih besar atau sama dengan dari N lebih besar atau sama dengan dari N, sehingga mutlak AM min AN sama dengan mutlak AM min 1 plus 1 min AN lebih kecil atau sama dengan dari mutlak AM min 1 plus mutlak 1 min AN sama dengan mutlak AM min 1 plus mutlak AN min 1 sama dengan elemen kedua ditambah elemen kedua sama dengan elemen. Jadi mutlak AM min AN lebih kecil dari elemen. Untuk M lebih besar atau sama dengan dari N lebih besar atau sama dengan dari N. Dapat dibuktikan pula bahwa barisan Cauchy adalah konvergen. Nomor 2, diketahui barisan Xn dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Xn plus 2 sama dengan setengah, Xn plus 1 plus Xn. N elemen bilangan asli, maka dapat diperiksa bahwa untuk tiap N elemen bilangan asli, kita mempunyai mutlak Xn plus 2 min Xn plus 1 sama dengan setengah pangkat N. Dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, kita peroleh untuk M lebih besar dari N, mutlak Xm min Xn lebih kecil dari Xm min 1 sampai dengan mutlak Xn plus 1 min Xn lebih kecil dari setengah N min 2. Jadi Xn Cauchy dan karenanya ia konvergen. Kesimpulan yang pertama, barisan konvergen dan terbatas saling terkait, di mana suatu barisan konvergen dalam metrik adalah terbatas, tapi belum tentu barisan yang terbatas itu adalah barisan yang konvergen. Yang kedua, barisan adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Pada bilangan real kita dapat menunjukkan suatu barisan itu konvergen dan terbatas berdasarkan teorema-teorema yang ada. Yang terakhir, suatu barisan dalam ruang metrik adalah barisan Cauchy dan barisan Cauchy dalam ruang metrik adalah terbatas. Teorema ini bersifat implikasi, yang artinya hanya dapat diartikan satu arah saja, karena belum tentu barisan Cauchy dalam ruang metrik itu adalah konvergen, dan begitu juga dengan barisan terbatas dalam ruang metrik itu adalah barisan Cauchy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.